Awal tahun, harga emas sempat menembus 3 juta rupiah per gram dan membuat banyak orang yakin kenaikannya belum akan berhenti. Antrean pembeli terlihat di berbagai tempat, sementara media sosial dipenuhi cerita keuntungan dari investasi emas. Banyak yang percaya selama kondisi ekonomi dunia masih penuh ketidakpastian, harga emas hanya akan terus naik. Namun beberapa bulan kemudian, kenyataannya mulai berubah. Harga emas turun ke kisaran 2,6 juta rupiah per gram, membuat sebagian investor mulai bertanya-tanya apakah mereka membeli di harga yang terlalu tinggi. Ada sebagian analis yang menilai koreksi masih berpotensi berlanjut hingga mendekati 2 juta rupiah per gram. Pertanyaannya, apakah kita sedang melihat tanda-tanda akhir dari pesta emas? Di video ini, gue bakal mengajak kalian membahas 5 skenario pahit yang bisa membuat harga emas terus tertekan dan bahkan menghancurkan nilai tabungan banyak orang yang datang terlambat. Skenario pertama adalah perubahan kebijakan suku bunga global. Selama beberapa tahun terakhir, banyak investor membeli emas karena berharap bank-bank sentral akan memangkas suku bunga. Ketika bunga rendah, menyimpan emas menjadi lebih menarik karena biaya kesempatan memegang emas ikut turun. Namun bagaimana kalau kenyataannya berbeda? Bagaimana kalau inflasi ternyata kembali naik dan bank sentral memutuskan mempertahankan bunga tinggi lebih lama dari perkiraan? Uang bisa kembali mengalir ke deposito, obligasi, atau instrumen lain yang memberikan imbal hasil tetap. Dalam kondisi seperti itu, permintaan terhadap emas dapat melambat. Harga tidak harus langsung runtuh, tetapi cukup kehilangan momentum saja sudah bisa memicu aksi jual besar-besaran dari investor yang sebelumnya masuk hanya karena mengikuti tren. Skenario kedua adalah menguatnya nilai dolar Amerika Serikat. Selama ini emas sering bergerak berlawanan arah dengan dolar. Ketika dolar melemah, harga emas cenderung terdorong naik. Sebaliknya, jika ekonomi Amerika kembali menunjukkan pertumbuhan yang kuat, lapangan kerja tetap solid, dan investor dunia kembali memburu aset berbasis dolar, maka tekanan terhadap harga emas bisa muncul. Kita harus ingat bahwa pasar keuangan bukan hanya soal satu faktor. Kadang bukan emas yang berubah, tetapi alternatif lain yang tiba-tiba terlihat lebih menarik. Dan ketika modal global mulai berpindah arah, pergerakannya bisa sangat cepat. Skenario ketiga adalah aksi ambil untung besar-besaran. Ini adalah hal yang sering diremehkan investor retail. Saat harga terus naik selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, banyak investor besar sebenarnya sudah mengantongi keuntungan yang sangat besar. Mereka tidak perlu menunggu sampai harga mencapai puncak sempurna. Cukup muncul satu sentimen negatif saja, mereka bisa mulai menjual sebagian kepemilikannya. Masalahnya, ketika pemain besar menjual dalam jumlah besar, pasar biasanya ikut panik. Investor kecil yang melihat harga turun mulai ikut menjual karena takut kerugian semakin besar. Akhirnya terbentuk efek domino. Yang awalnya hanya koreksi biasa, berubah menjadi penurunan yang jauh lebih dalam karena semua orang ingin keluar di pintu yang sama pada waktu yang bersamaan. Skenario keempat adalah membaiknya kondisi ekonomi dunia. Kedengarannya memang aneh. Bukankah ekonomi membaik adalah kabar baik? Betul. Tetapi tidak selalu menjadi kabar baik bagi emas. Selama ini, emas banyak dicari karena ketidakpastian. Ketika perang meningkat, ketika resesi mengancam, ketika utang negara melonjak, atau ketika pasar saham bergejolak, emas menjadi tempat berlindung. Namun kalau perlahan kondisi berubah lebih stabil, konflik mulai mereda, perdagangan kembali lancar, investasi bisnis meningkat, dan pasar saham kembali optimistis, sebagian dana yang sebelumnya parkir di emas bisa berpindah ke aset produktif. Artinya, emas kehilangan sebagian daya tariknya sebagai pelindung risiko. Skenario kelima justru berasal dari psikologi manusia. Ini mungkin faktor yang paling kuat tetapi paling sering diabaikan, keserakahan. Ketika semua orang mulai percaya bahwa membeli emas pasti untung, logika mulai kalah oleh emosi. Orang membeli bukan karena menghitung nilai, melainkan karena takut ketinggalan. Fenomena ini sering disebut sebagai ketakutan kehilangan kesempatan. Dalam sejarah pasar keuangan, pola seperti ini hampir selalu muncul menjelang akhir sebuah tren besar. Bukan karena emas kehilangan nilainya, tetapi karena ekspektasi manusia sudah melampaui kenyataan. Harga akhirnya bergerak lebih cepat daripada nilai yang sebenarnya. Ketika ekspektasi terlalu tinggi, pasar hanya membutuhkan sedikit alasan untuk mengembalikan semuanya ke titik yang lebih rasional. Disinilah kita perlu bersikap kritis. Sistem keuangan modern sering membuat masyarakat percaya bahwa selalu ada satu aset yang tidak mungkin salah. Dulu orang percaya properti tidak pernah turun, lalu muncul krisis. Ada masa ketika saham teknologi dianggap pasti menang, lalu gelembung pecah. Ada masa ketika mata uang digital dianggap hanya bisa naik, lalu koreksi besar datang tanpa permisi. Sekarang sebagian orang mulai memperlakukan emas seolah-olah kebal terhadap semua risiko. Padahal kenyataannya tidak ada aset yang kebal terhadap perubahan siklus ekonomi.
Yang membedakan hanyalah seberapa besar risikonya dan seberapa siap kita menghadapi perubahan. Karena itu, menurut gua, kesalahan terbesar bukan membeli emas. Kesalahan terbesar adalah menggantungkan seluruh harapan keuangan hanya pada satu jenis aset. Diversifikasi terdengar membosankan karena tidak memberikan sensasi keuntungan yang spektakuler dalam waktu singkat. Tetapi justru disitulah kekuatannya. Ketika satu aset mengalami tekanan, aset lain bisa membantu menjaga kestabilan nilai kekayaan kita. Orang kaya yang mampu bertahan puluhan tahun biasanya bukan mereka yang selalu mengejar keuntungan tertinggi, melainkan mereka yang paling disiplin mengelola risiko. Kalau kita melihat kondisi ekonomi global saat ini, memang masih ada banyak ketidakpastian. Utang pemerintah di berbagai negara masih tinggi, tensi geopolitik belum benar-benar reda, kebijakan bank sentral masih terus berubah mengikuti perkembangan inflasi, sementara pertumbuhan ekonomi di banyak kawasan juga belum sepenuhnya stabil. Semua faktor itu masih bisa mendukung harga emas. Tetapi pada saat yang sama, semua faktor tersebut juga bisa berubah. Dan pasar selalu bergerak lebih dulu sebelum berita baik atau berita buruk benar-benar terasa oleh masyarakat. Itulah sebabnya investasi bukan soal menebak masa depan dengan tepat, melainkan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan. Jadi kalau hari ini lo sudah memiliki emas, tidak perlu langsung panik. Jangan juga terbawa euforia kalau harga terus naik. Yang paling penting adalah memahami alasan kenapa lo membeli emas sejak awal. Kalau tujuannya untuk menjaga daya beli dalam jangka panjang, maka fokuslah pada tujuan itu. Tetapi kalau tujuan berubah menjadi sekadar mengejar keuntungan cepat karena melihat orang lain untung, mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi lagi keputusan tersebut. Karena pasar selalu punya cara untuk mengingatkan bahwa kesabaran lebih berharga daripada keserakahan. Pada akhirnya, pesta apapun tidak ada yang berlangsung selamanya, termasuk pesta di pasar keuangan. Yang bertahan bukan orang yang paling berani mengambil risiko, melainkan orang yang tahu kapan harus optimistis dan kapan harus mulai berhati-hati. Jangan biarkan rasa takut kehilangan kesempatan justru membuat kita kehilangan hasil kerja keras yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun. Tetap belajar, tetap kritis, jangan mudah percaya pada narasi yang mengatakan bahwa satu aset bisa menyelesaikan semua masalah. Karena masa depan keuangan yang kuat bukan dibangun oleh keberuntungan, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang konsisten dan penuh pertimbangan. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, bagikan ke keluarga atau teman yang sedang mulai berinvestasi, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar membaca arah ekonomi dengan lebih tenang, lebih kritis, dan tentunya lebih siap menghadapi apapun yang akan datang.